Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas satu kasus pembunuhan yang berasal dari daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus ini sempat menghebohkan warga sekitaran. Pelaku pembunuhan membawa tubuh korbannya di dalam bentor. Bagaimana kronologi ceritanya? Yuk kita simak videonya. Kejadian ini berawal pada seorang wanita bernama Umita berusia 39 tahun, warga Dusun Pau, Desa Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Umita merupakan ibu rumah tangga yang telah dikaruniai 8 orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Umita membantu suaminya dengan bekerja membuka warung di rumahnya. Kehidupan mereka pun berjalan layaknya keluarga pada umumnya. Hingga pada suatu pagi, tepatnya hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, pada jam 7 pagi, Umita bergegas pergi mengantarkan anaknya untuk bekerja. Namun, setelah kepergian Umita di pagi itu, Umita pun tidak memberikan kabar hingga menjelang siang hari. Di sisi lainnya, pada waktu yang bersamaan, tepatnya pada jam 11 siang, ada 2 orang pria tidak dikenal mendatangi sebuah rumah kosong yang berada di gang keluarga ujung Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria tersebut mengendarai sebuah motor Vario dan pria lainnya menggunakan sebuah bentor yang berisikan barang-barang. Namun, ada salah satu warga bernama Marlina datang menghampiri dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di rumah kosong tersebut. Teguran itu pun menimbulkan suara gaduh dan beberapa warga lainnya ikut berdatangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Warga yang penasaran dengan selimut berwarna hitam yang akan diturunkan dari bentor itu, lalu dibuka kain hitam tersebut, dan pada saat dibuka itulah ternyata itu merupakan tubuh seorang wanita yang sedang menggunakan masker. Warga yang terkejut dengan temuan itu lalu membuka masker untuk melihat wajah siapa yang sedang mereka bawa. Ternyata pada saat dibuka, wanita itu tidak dikenali oleh warga sekitar. Wajah wanita tersebut terlihat ada luka lebam di bagian wajahnya. Setelah dicek, ternyata wanita itu pun sudah tidak bernyawa. Setelah didesak oleh warga, salah satu pria yang menggunakan buff wajah mengaku jika wanita itu adalah kekasihnya. Dia mengatakan sang kekasih sakit pada saat berada di kafe. Warga pun menyuruhnya untuk membawa ke rumah sakit, dan warga meminta untuk mereka bertukar motor. Pria yang mengenakan buff membawa bentor dan pria pemilik bentor membawa motor Vario. Ketika kedua pria itu meninggalkan Desa Manunggal, di dalam perjalanan pemilik bentor yang membawa motor Vario kehilangan jejak dari pria yang sedang membawa bentor. Mereka berpisah di jalan yang berbeda. Ternyata pria yang membawa bentor menuju salah satu rumah dari kerabatnya. Di sanalah pria itu pun menghubungi ambulans dan meminta untuk mengantarkan tubuh wanita tersebut menuju satu alamat, yaitu rumah dari wanita. Setibanya ambulans datang, tubuh wanita itu pun dibawa menuju alamat rumahnya. Singkat cerita, ambulans pun tiba di rumah korban wanita. Ternyata tubuh wanita yang diantar pulang oleh ambulans itu adalah Umita yang sedari pagi tidak bisa dihubungi. Sontak keluarga pun sangat terkejut dan menangis histeris mengetahui Umita pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Keluarga bertanya apa yang terjadi kepada Umita. Supir ambulans pun hanya mengatakan jika pria yang bersama dengannya lah yang menelpon ambulans untuk meminta diantarkan tubuh korban ke rumahnya, dan penyebab kematiannya adalah laka lantas. Ternyata pria yang mengenakan buff wajah itu bernama Rahmat Banuera alias Roy berusia 46 tahun, warga Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara.
Rahmat ini berprofesi sebagai mekanik motor dan berstatus duda, sudah bercerai dengan sang istri 13 tahun yang lalu dan tidak memiliki anak. Rahmat merupakan teman dekat dari suami Umita. Kedekatan mereka pun layaknya kakak beradik. Hampir setiap malam dia datang ke rumah Umita dan suaminya. Jika dalam satu malam saja dia tidak datang, Umita dan suaminya pasti marah. Tukaran aja. Keluarga Umita menanyakan kepada Rahmat apa yang terjadi kepada Umita. Rahmat pun mengaku jika Umita ini meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Pasar 3 Marelan. Namun pihak keluarga merasa ada yang janggal dan curiga jika Umita meninggal dunia secara tidak wajar. Keluarga hanya melihat luka pada bagian wajahnya saja, sementara kedua tangannya dalam kondisi kaku. Berdasarkan kecurigaan keluarga itulah akhirnya kakak dari Umita yang bernama Sofyan mengajak Roy untuk mengantarnya ke lokasi kecelakaan. Setibanya di lokasi kecelakaan, Sofyan bertanya kepada warga sekitaran tentang kecelakaan tersebut. Warga pun merasa bingung dengan pertanyaan dari Sofyan lantaran sejak Sabtu pagi hingga kedatangan Sofyan dan Rahmat ke lokasi tersebut tidak ada laka lantas. Curiga dengan kesaksian dari warga, akhirnya Sofyan pun memutuskan untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Saat akan menuju ke kantor polisi, ternyata diam-diam Rahmat berhasil melarikan diri dan menghilang. Saat Rahmat melarikan diri, pihak keluarga semakin yakin jika Umita ini menjadi korban pembunuhan. Namun, keluarga masih bingung apa motif yang menjadikan Rahmat tega membunuh istri dari sahabatnya sendiri yang sudah dianggap sebagai saudara. Keluarga pun tetap melanjutkan dengan membuat laporan ke polisi ke Polsek Hamparan Perak, dan setelahnya tubuh Umita dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengetahui apa penyebab dari kematiannya. Dalam waktu bersamaan setelah pelaporan itu, polisi mendapatkan kabar yang menghebohkan dari Desa Manunggal. Warga melaporkan jika ada pria tidak dikenal telah membawa tubuh seorang wanita menggunakan bentor. Pria yang menggunakan buff wajah diketahui adalah Rahmat. Dari sanalah polisi yakin jika Umita ini bukanlah korban kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Polisi segera melakukan penyelidikan dan memanggil beberapa orang saksi. Salah satunya adalah pemilik bentor yang digunakan oleh Rahmat. Pada saat dimintai keterangan, pemilik bentor mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui jika wanita yang sedang dia bawa telah meninggal dunia. Awalnya Rahmat ini meminta untuk membawa wanita tersebut ke rumah sakit dikarenakan korban Umita mengalami sakit asam lambung. Namun tidak diceritakan secara rinci apa alasan Rahmat dari tujuan awal ke rumah sakit berubah membawa tubuh Umita ke rumah kosong. Sementara hasil otopsi mengatakan jika ada bekas cekikan pada leher korban yang menyebabkan Umita ini lemas karena kehabisan nafas. Hasil otopsi itu pun dilaporkan kepada pihak kepolisian dan polisi segera melakukan pengejaran terhadap Rahmat. Kuat dugaan jika Rahmat merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Setelah 14 hari melakukan pengejaran, akhirnya Rahmat berhasil diamankan oleh polisi di daerah Kampar, Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh tim gabungan. Ketika ditangkap, Rahmat ini melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Hingga akhirnya polisi terpaksa meletupkan timah panas pada kedua kakinya. Pada saat penangkapan, diketahui Rahmat sedang bekerja di sebuah rumah makan milik keluarganya. Setelah ditangkap, Rahmat mengakui telah membunuh Umita dengan cara mencekik lehernya. Pelaku nekat menghabisi nyawa Umita karena merasa sakit hati hutangnya tidak dibayar oleh Umita. Pihak kepolisian pun terus menggali informasi dari Rahmat lebih dalam lagi,
hingga mendapatkan pengakuan jika selama 3 tahun terakhir Rahmat telah berselingkuh dengan Umita, istri dari sahabatnya sendiri. Pelaku Rahmat yang telah dibutakan oleh cinta membuat dirinya rela berkorban apa saja demi Umita, mulai dari menjual sepeda motor miliknya, dan sebagian besar uangnya diberikan kepada Umita sebesar 5 juta rupiah. Bahkan rumahnya pun dijual sebesar 95 juta, lalu diberikan kepada Umita sekitar 28 juta. Uang tersebut rencananya akan diputarkan untuk modal usaha beras, namun kenyataannya pun nihil dan Umita tidak menepati janji. Pelaku ini pun menjual rumah atas desakan dari korban Umita. Berdasarkan pengakuan dari Rahmat, sebelum pembunuhan itu terjadi, dirinya sempat menumpang menginap di rumah Umita bersama sang suami selama 2 minggu. Alasan Rahmat menumpang karena dirinya sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi, dan uang penjualan rumah pun sudah habis dipinjam oleh Umita. Namun sebetulnya Rahmat ini tidak mempermasalahkan uang tersebut lantaran sudah terlalu cinta buta kepada istri sahabatnya itu. Sampai pada momen Rahmat dan Umita bertemu pada hari Minggu tanggal 4 November 2023 pada jam 8 pagi di sebuah kafe remang-remang kawasan Jalan Datuk Rubiah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Pada awal pertemuan itu berjalan seperti biasa. Bahkan mereka berdua sempat melakukan hubungan badan di sebuah pondok kafe tersebut. Namun suasana berubah menjadi panas di saat Umita menghina Rahmat yang sudah tidak memiliki harta benda lagi. Umita mengatakan jika dirinya telah memiliki laki-laki baru yang lebih kaya dan tidak ada kekurangan. Umita terus membandingkan pelaku dengan pria barunya tersebut, hingga kekesalannya pun semakin bertambah di saat Rahmat mengajak pulang. Namun Umita menolak dengan alasan ingin bertemu dengan pria lain di tempat tersebut, yang pada awalnya Rahmat masih bersabar dengan hinaan dari Umita. Akhirnya naik pitam dan menggenggam leher Umita hingga tidak bernyawa. Setelah Umita tidak bernyawa, Rahmat pun menjadi panik dan segera mencari bentor di sekitaran lokasi untuk membawa tubuh Umita pergi dari kafe tersebut. Rahmat mengaku kepada pegawai kafe jika Umita ini mengalami sakit asam lambung dan akan segera dibawa ke rumah sakit menggunakan bentor. Namun ternyata malahan dibawa menuju rumah kosong untuk membuang tubuh selingkuhannya itu. Di dalam pelariannya, pelaku Rahmat pun merasa tidak tenang. Dia kerap memikirkan sosok Umita, istri orang yang sangat dia cintai. Beberapa kali dia pun sempat membuka foto-foto di galeri ponselnya untuk mengenang sosok Umita semasa hidup, yang membuat penyesalan dalam diri pun akhirnya datang. Dari kejadian ini, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor milik korban, 1 unit sepeda motor milik pelaku, dan 1 unit bentor yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut korban. Pelaku Rahmat pada saat ini ditahan di Mapolres Pelabuhan Belawan dan akan dihadapkan dengan pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Guys, dari kisah ini mengajarkan untuk diri kita semua, jika perselingkuhan itu terjadi, maka petaka dan kehancuran yang akan kita alami. Sebaiknya jauhilah perselingkuhan dan perzinahan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?